Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this my video. Perkenalkan, namaku Naila Septia Ramadhani dari kelas 1B jurusan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, aku bakalan jelasin materi seperti di video sebelumnya dan sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya itu aku membahas tentang difungsi ABRI, kali ini aku bakal membahas masih dengan head tema yang sama, sejarah politik, dengan subtemanya kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Namun kali ini pembahasannya mengenai pemilu yang terkontrol. Tapi sebelum ke penjelasan materinya, aku nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ke channel ini. Karena like, comment, and subscribe dari kalian ini benar-benar ngebantu aku banget, ngedukung aku banget dalam menjalankan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Tanpa buang-buang waktu dan tanpa berlama-lama, kita lanjut aja ke penjelasan materinya kali ya. Let's go. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku bakal jelasin materi mengenai pemilu yang terkontrol. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin pemilu itu merupakan sebuah pesta rakyat yang dimana diadakannya itu dalam kurun waktu 5 tahun sekali, teman-teman. Untuk penjelasan lebih selengkapnya, yuk simak video ini bareng-bareng. Let's go. Yang pertama, ada pembahasan mengenai latar belakang pemilu. Nah, latar belakang pemilu pada masa Orde Baru ini dimulai dari tahun 1971, merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan pada periode Orde Baru. Sebagai salah satu elemen penting dalam sebuah tatanan demokrasi dan Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi, tentu saja Indonesia menerapkan tatanan pemilu ini, teman-teman. Dalam masa Orde Baru ada 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, dan 1992 dan 1997. Kemudian ada karakteristik pemilu pada masa Orde Baru. Yang pertama, pengaturan partai politik. Pada masa Orde Baru dari tahun 1977 atau pemilu kedua sampai dengan 1997 hanya 3 partai politik saja yang dapat mencalonkan calon legislatifnya, yaitu Partai Golkar, PDI, dan P3. Kemudian pendidikan pemilihnya. Nah, pada saat pemilu ini, teman-teman, pemilih itu terlebih dahulu diberikan informasi seputar calon-calon legislatifnya nih, seputar biodatanya atau riwayat pendidikan dan lain-lainnya. Akan tetapi hal ini sangat menyimpang karena di mana pemilih ini hanya diberikan informasi yang menguntungkan Golkar saja atau yang melebih-lebihkan di Partai Golkar saja. Nah, lalu ada proses pemilu yang terkontrol. Jadi pada masa Orde Baru ini sistem pemilunya tertutup dan terkontrol. Tak jarang terjadi kecurangan pada saat pemilihannya. Karena yaitu sistemnya yang sepadan, artinya melihat seberapa besar nih kekuatan calon legislatif dari setiap partai politik. Nah, akan tetapi menggunakan sistem perwakilan berimbang atau sistem mengikat tertutup untuk membagi kursi di setiap daerah pemilihan itu supaya habis gitu. Jadi pada proses pemilu pada masa Orde Baru ini tak jarang dan tak sedikit yang melakukan yang namanya kecurangan gitu karena sifatnya yang tertutup dan juga terkontrol. Pelaksanaan pemilu. Yang pertama, pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik, yaitu Golkar, PNI, NU, PSII, Parmusi, IPKI, Perti, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik. Namun, pasca pemilu yang pertama ini,
hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik Indonesia agar tetap stabil. Yang kedua, pada tahun 1977. Pemilu ini merupakan pemilu kedua pada masa Orde Baru yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 dengan agenda pemilihannya yaitu DPR dan DPA. Pada periode ini hanya diperbolehkan 3 partai politik saja seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya gitu. Kemudian ada poin-poin terdapat pada pemilu 1977 yaitu partai peserta, hasil suara, kontribusi politik, dan pasca pemilu. Nah teman-teman, untuk kesimpulannya sebenarnya belum ada karena ini pembahasannya masih panjang. Jadi see you next video ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah ada di ujung video part 3 kali ini. Dan nanti bakalan dibahas lagi di video part 4 karena ini masih panjang sekali pembahasannya teman-teman. Jadi pantengin terus konten aku di YouTube channel aku ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Thanks for watching. See you next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.